Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanzilul kitab min Allahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbah. Syadidil iqabil qawl. La ilaha illahu ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jamaah qiyamul lail Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu yang dimuliakan, alhamdulillah, pujian dan kesyukuran kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan anugerahnya yang tak pernah putus-putusnya, terutama nikmat hidayah iman, nikmat yang dapat membimbing kita ke dalam kebenaran. Dengan iman inilah hidup kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman inilah Allah menilai setiap perbuatan baik kita dengan pahala. Dengan iman inilah Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Dengan hidayah iman inilah hati kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah iman ini dikatalkan Allah dalam kehidupan kita, dan semoga kita tinggalkan dunia ini dalam hidayah iman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 7 hari, dan malam pula malam-malamnya telah kita hidupkan dengan berbagai jenis ibadah sunnah. Semoga Allah menerimanya, dan semoga sisa-sisa Ramadan yang akan datang Allah berikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah puasa maupun dengan ibadah lainnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, Allah menyebutkan ada target yang hendak kita capai dengan berpuasa. Bukan hanya sekadar lapar, bukan hanya sekadar haus selama 21 bulan lamanya, tapi di balik lapar dan haus itu ada tujuan mulia, tujuan yang agung yang hendak kita capai, yaitu supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu menjadi orang yang bertakwa? Karena standar kemuliaan itu di sisi Allah hanya diukur dengan takwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Dan Rasulullah Al-Hujurat Allah berfirman, wahai manusia, kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, banyak bangsa dan banyak suku, supaya kamu saling tahu, saling kenal mengenal, saling bertukar informasi, saling bertukar kemampuan dan pengetahuan.
Bapak Ibu sekalian, Allah telah mengatakan Dia telah ciptakan kita dari jenis laki-laki dan perempuan. Kira-kira jenis mana yang paling mulia di sisi Allah? Jenis laki-laki atau perempuan? Dari segi jenis gender, Allah tidak mengambil ukuran untuk mulia. Allah tidak akan mengatakan orang yang diciptakan laki-laki lebih mulia dari perempuan atau perempuan lebih mulia dari laki-laki. Karena bukan gender yang menjadi ukuran bagi Allah, tapi adalah takwa. Kalau sekiranya jenis kelamin ini yang menentukan, maka tentu ada salah satu yang menjadi putus asa, tidak akan mampu mencapai. Kalau sekiranya Allah mengatakan ini laki-laki lebih mulia insya Allah dari perempuan, putus asa lah kalau perempuan. Saya sudah terlahir sebagai perempuan, tentu saya tidak akan bisa mencapai kemuliaan ini. Kalau jenis perempuan bagi Allah lebih mulia dari laki-laki, maka putus asa lah kaum laki-laki. Karena dia sudah terlahir sebagai laki-laki, takkan dia mencapai kemuliaan itu. Apa kita mesti operasi kelamin semuanya? Ini jenis laki-laki dan perempuan tidak bisa diperlombakan, tidak bisa diperebutkan, tidak bisa diraih. Ya memang jenis itulah kita terlahir ke dunia. Oleh karena itu, karena ini tidak bisa diperebutkan, tidak bisa dikejar, kita terlahir apa adanya. Allah ciptakan laki-laki perempuan, maka ini bukan menjadi ukuran kemuliaan. Yang menjadi ukuran kemuliaan itu siapa di antara laki-laki dan perempuan ini yang paling takwa kepada Allah. Itulah yang paling mulia sisi Allah. Kalau jenis kelamin laki-laki yang takwa lebih dari perempuan, maka laki-laki itu lebih mulia sisi Allah. Tapi kalau seorang perempuan lebih takwa kepada Allah dan laki-laki, maka jenis perempuan ini lebih mulia sisi Allah daripada laki-laki. Jadi bukan jenis kelaminnya, tapi ketakwaan. Kami ciptakan kamu banyak bangsa. Bangsa mana yang paling mulia? Bangsa Arab? Kan itu bangsa Rasul? Tidak itu. Atau bangsa Indonesia paling mulia? Atau bangsa Eropa? Kalau sekira ini ukuran mulia, asalah banyak orang. Bangsa Arab paling mulia, habis. Kita tidak bangsa Arab. Bagaimana mencapai ini? Kapanpun kita bukan orang, bukan bangsa Arab. Jadi berarti kemuliaan ini tidak dapat kita raih lagi. Jadi Allah tidak mau menjadikan standar kemuliaan sesuatu yang tak bisa diraih, tak bisa dikejar, tak bisa dilomba. Oleh karena itu, bangsa apapun di dunia ini tidak lebih mulia sisi Allah, tetapi bangsa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang lebih mulia dari bangsa lain. Nah, jadi kalau takwa inilah yang menjadi syarat untuk mulia sisi Allah, kita boleh berlomba menjadi orang yang bertakwa. Orang Arab menuju takwa, Indonesia bertakwa, orang di Filipina menuju takwa. Begitu juga kamu diciptakan dari banyak suku. Suku mana yang paling mulia? Oh, suku Quraisy lah, karena suku Rasul. Abu Lahab itu suku Quraisy tidak mulia di sisi Allah, terhina pun. Bahkan Abu Lahab lah satu-satunya masih hidup jalan-jalan di kota Mekah, sudah turun SK-nya masuk neraka. Itu Abu Lahab. Terhina, bukan mulia suku Quraisy. Kenapa tidak? Abu Lahab bukan buah Rasul, abang ayah Rasul. Kalau Rasul suku Quraisy, Abu Lahab suku apa? Suku Quraisy, Arab suku Quraisy. Tapi ternyata turun ayat mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah
diri Abu Lahab, sesungguhnya dia celaka. Maka tidak ada usahanya atau kekayaannya untuk bisa menyelamatkan dia dari kecelakaan. Kalau Allah SWT mengatakan celakalah Abu Lahab, bisakah hartanya membela dia dari kecelakaan? Bisakah usahanya menyelamatkan dari kecelakaan? Tidak. Isi SK itu poin yang ketiga. Saya sulana zat lahab wa mro'atuh, dia akan masuk api neraka itu sih, dan sekaligus istrinya juga. Jadi ayat ini menyebut nama Abu Lahab masuk neraka dan istrinya. Abu Lahab itu masih hidup. Didengarnya ayat ini dibacakan Rasulullah. Suku Quraisy, tapi bukan suku yang menjadi kemuliaan sisi Allah. Siapa yang bertakwa? Kalau Nabi Muhammad yang bertakwa, dia lebih mulia. Abu Lahab tidak bertakwa, dia tidak mulia. Nah, jadi ternyata ketakwaan itu adalah ukuran kemuliaan di sisi Allah. Nah, kalau begitu mari kita berlomba menjadi orang takwa. Jadi kenapa kita perlu menjadi orang takwa? Karena ukuran mulia itu sisi Allah adalah takwa. Jadi kalau kebetulan kita terlahir sebagai orang yang berwajah tampan, syukuri saja. Sebab bukan Anda yang berusaha menjadi tampan itu, hanya Allah yang memberikannya. Bukan ayah dan ibu kita yang apa namanya, yang berusaha supaya kita tampan. Kalau ayah ibu kita, maka tentu tampanlah semua, kita cantiklah semua ibu-ibu. Kenapa? Anak-anak seorang ayah dan ibu menginginkan anaknya tidak cantik, tidak tampan. Tapi kan tidak bisa kita perebutkan ini. Ada yang sepadan menjelang lahir hitam, putih, tinggi, rendah, mancung, pesek. Kita hanya menerima saja. Hitam, putih, kita terima saja. Jadi hadirin rahimakumullah, maka kita perlu menjadi orang takwa. Kemudian kenapa kita perlu menjadi orang takwa? Karena Allah menyatakan surga itu hanya disiapkan Allah untuk orang takwa. Perlulah kita takwa supaya kita masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Segera kamu masuk ke dalam ampunan Tuhan kamu. Bagaimana segera masuk ke dalam ampunan Tuhan? Kalau datang bulan Ramadan sebagai bulan ampunan, segera minta ampun. Sebab Ramadan ini walaupun datang sebagai bulan ampunan, kalau kita tidak mau minta ampun, bukan terampun dengan sendirinya. Siapa memasuki bulan Ramadan dengan sendirinya terampun karena bulan ini bulan ampunan? Tidak. Siapa yang mau saja minta ampun, kalau hatinya tetap jogal saja, tidak diampunkan Allah. Yang kedua, apabila kita melakukan sebuah dosa, segera minta ampun supaya segera masuk ke dalam ampunan Allah. Yang kedua, segera kamu ke dalam surga Allah. Ya, kalau bisa sekarang kita masuk ke surga. Tapi tak bisa, mati saja dulu, apalagi masuk surga. Surga itu mati dulu, berjuta-juta tahun dulu di alam kubur, dihidupkan lagi kembali. Entah berapa lama di mahsyar kita berkumpul, belum dihitung-hitung. Sudah sekian lama baru mulai dihitung, baru nampak siapa yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka. Datang syafaat, datang rahmat dari Allah sehingga kita menjadi layak masuk surga. Jadi mati dulu, hidup berbangkit lagi, berada di mana masyarakat berapa lama, baru dihisab, dihitung, baru siapa yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka. Jadi kalau begitu, segera kamu ke dalam surga Allah, bukan maksudnya segera masuk, segera lakukan amal soleh
segera lakukan aktivitas yang baik. Supaya apa? Supaya nanti Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan surga itu seluas langit dan bumi, hanya disiapkan bagi orang yang bertakwa saja. Jadi ayat ini mengatakan surga yang seluas langit dan bumi itu hanya disiapkan untuk orang yang takwa. Artinya orang yang tidak takwa tidak masuk surga. Perlu kita tidak menjadi orang bertakwa? Perlu. Tadi ukuran kemuliaan itu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Semua kita ingin termulia di sisi Allah. Kalau begitu semua kita perlu jadi orang bertakwa. Semua kita ingin masuk surga. Kalau begitu sebelum masuk surga kita perlu menjadi orang yang bertakwa. Karena surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Itulah alasannya kenapa kita perlu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, banyak cara melatih diri riyadhatul nafs untuk menuju takwa. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa. Dengan menjalankan ibadah puasa, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang berpuasa itu merasa dirinya di bawah pengawasan Tuhan. Orang yang berpuasa merasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka aku sangat dekat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia yaitu Allah selamanya menyertai kamu, bersama kamu di mana pun kamu berada. Allah itu dekat. Allah itu menyertai kita di mana pun kita berada. Dekat apa? Zatnya dekat, bukan pantauannya dekat. Pengawasannya terus tak pernah lepas dari kita. Allah Maha melihat kita per detik, tak pernah lepas. Jadi penglihatan Allah sangat dekat kepada kita, pengawasan Allah sangat dekat. Tak ada waktu, tak ada cara untuk menunggu-nunggu Allah silap dan lupa. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah memiliki sifat mengantuk dan tidak sifat tidur. Allah tidak mengantuk, tak pernah tidur. Apa kerja Tuhan yang mengintip kita, mengawasi kita? Jadi dilatih dengan berpuasa 1 bulan ini, setiap hari kita merasa kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita merasa diri kita diawasi oleh Allah. Oleh karenanya, ibu-ibu yang berada di rumah seorang diri, pulang dari pasar belanja, keringat, panas, masukkan barang-barang belanjaan sebahagiannya ke dalam kulkas. Begitu kulkas dibuka, nampak air dalam botol. Ini setengah 10 ini. Air dalam botol di dinding kulkas itu. Direnung ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang tidak sabar. Diambilnya botol itu, bukan diminumnya, ditempelkannya ke pipinya sebentar. Dingin bukan main. Terbayang dia betapa nyamannya kalau air itu lewat di kerongkongannya. Karena dia baru saja pulang dari pasar, dia keringatan, dia sedang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, ada orang di rumah tak punya peluang betul. Tapi seorang ibu yang berpuasa, dirinya di bawah pengawasan Tuhan. Oh, itulah yang dibina dalam hidup kita, berpuasa. Dia merasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dengan sukarela diletakkannya kembali botol itu di tempat. Ditutupnya pintu kulkas. Kenapa? Dia berpeluang, berlindung dari pandangan manusia. Tapi dia yakin dia tidak bisa
berlindung dari pandangan Allah. Wah, hebat merasa diri di bawah pengawasan Allah. Kau bapak itu juga pergi ke tempat pekerjaannya. Zuhur kita lapar, kita haus, ada warung-warung yang dibuka, jual minuman, jual makanan. Kita punya duit, kita boleh singgah. Karena ada warung Ramadan ada tandanya, tak ada kepala, tak ada badan, yang ada kaki saja semuanya. Kalau ditundukkan kepala, nampak kaki 30, itu artinya ada 15 orang yang duduk di situ. Dia punya peluang bisa masuk, duit ada, perut sangat lapar dan haus. Tapi orang yang berpuasa terus melewati warung itu, walaupun bau gudang garam sudah sampai di hidungnya, bau kopi, bau sambal sudah sampai di hidungnya, tapi dia yang sukarela berlalu melewati warung itu. Kenapa? Karena orang yang berpuasa merasa dirinya diawasi oleh Allah. Saya boleh berlindung dari pandangan teman-teman saya, dari anak-anak saya, tapi saya tidak bisa berlindung dari pengawasan Allah. Maka dia lewat. Inilah yang dibangun di hati orang yang berpuasa setiap hari, tentang kehadiran Tuhan dalam dirinya, pengawasan Tuhan terhadap dirinya. Bapak Ibu sekalian, ini akan dibangun pada diri orang yang berpuasa 1 bulan lamanya. Diharapkan keyakinan diri kita di bawah pengawasan Allah ini mampu kita teruskan keyakinan ini 11 bulan setelah kita berhari raya. Dimanapun kita berada, kita merasa di bawah pengawasan Allah. Insya Allah dia akan aman. Dan siapa yang merasakan dirinya di bawah pengawasan Tuhan selalu, merasa Tuhan itu dekat pada dirinya, ini orang bertakwa. Orang yang bertakwa saja yang merasakan dirinya di bawah pengawasan Allah, sehingga dia tidak berani meninggalkan kewajibannya dan tidak berani melakukan larangan. Bapak Ibu sekalian, orang yang korupsi itu, orang yang menerima sogokan, suapan yang banyak itu, sangat lemah keyakinannya tentang pengawasan Allah pada dirinya. Dikiranya kalau dikorupsinya Allah tidak tahu. Tahu tapi sangat lemah, tidak mampu mengawal dirinya untuk tidak korupsi. Sebab yang lebih ditakutinya adalah KPK. KPK itu manusia seperti dia juga, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, Maha Berkuasa, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Mengawasi, itu tidak buat bagi diri, sehingga dia berani melakukan kejahatan. Dia takut kepada polisi, nanti dikejar-kejar. Dia takut kepada KPK, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti rasa diawasi oleh Allah sangat lemah. Ini berarti kehadiran Tuhan dalam hidupnya sangat lemah. Padahal manusia belum tentu bisa menangkap dia. Kalau dia lepas dari tangkapan KPK, dia tidak akan lepas dari tangkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu keyakinan ini kita bangun, bahwa diri kita selamanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang merasakan dirinya diawasi Allah, dia akan terhindar dari perbuatan keji. Dan inilah yang disebut orang yang bertakwa. Itulah tausiah untuk renungan kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita bangun rasa kehadiran Tuhan, rasa pengawasan Tuhan kepada kita selama ibadah puasa 1 Ramadan 1 bulan ini kita laksanakan. Semoga kita muncul di hari raya tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah ya Rahman, kami bersyukur kepada-Mu karena kami Kau jadikan dapat memasuki bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan barakah. Ya Allah, jadikan kami mampu
mengisi hari-hari Ramadan dan malamnya dengan aktivitas yang dapat mendekatkan diri kepada Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang terampil di bulan Ramadan ini. Ya Allah, bebaskanlah diri kami, ibu bapa kami, keluarga kami, muslimin dan muslimat dari sentuhan api neraka. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah benar-benar pelaksanaan ibadah puasa ini mampu membentuk akidah dan keyakinan kami bahwa diri kami selamanya diawasi oleh-Mu ya Allah. Engkau selalu dekat dalam kehidupan kami, sehingga dengan keyakinan ini ya Allah, kami tidak akan melanggar segala perintah dan larangan. Ya Allah, jadikanlah dengan ibadah puasa ini kami menjadi hamba-hamba-Mu yang takwa. Karena takwa itulah ukuran kemuliaan di sisi-Mu, dan karena surga-Mu itu Engkau siapkan untuk orang-orang yang takwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an ahlina wa 'anil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allah memberikan mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan bersama mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.